Haleluya, shalom yang terkasih saudara-saudara semua. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Sebab di dalam hadiratnya ada kuasa, ada kemuliaan, dan ada pemulihan. Amin. Inilah tiba saatnya kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Bagi Allah yang duduk, kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab besar, sebab ajaib Allah kita. Haleluya, amin. Mari di dalam hadirat Tuhan kita teduhkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebab penyertaannya, anugerahnya luar biasa bagi setiap orang yang menanti-nantikan Allah. Haleluya. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
Ya shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita baca dengar firman Tuhan di dalam kesempatan ibadah hari Minggu ini. Mari siapkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 33. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah secara online di hari Minggu ini. Dan karena itu kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dari firman-Mu kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami mohon pengurapan Tuhan atas setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap jemaat yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar, dan kami patahkan segala hal yang menghalangi, yang menghambat, yang mencuri konsentrasi kami, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami siap dibentuk, diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita baca di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 33. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka mau menerima kembali sama banyaknya. Demikian di dalam Lukas pasal 6, harusnya sampai ayat 33 saja ya. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, kasih yang diajarkan oleh Yesus ini bukan kasih yang biasanya. Bukan kasih yang biasa-biasa, bukan kasih seperti yang dalam dunia. Nah, secara intuitif mungkin tidak pernah terpikir oleh saudara untuk mengasihi seseorang yang telah menyakiti, menghina, melecehkan, bahkan membuat saudara menderita, yaitu musuh saudara. Terlebih jika orang itu telah menjelekkan kita atau mengatakan hal yang tidak benar tentang diri kita. Pastinya saudara akan marah, jengkel, dan mungkin membencinya. Adalah lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita kan? Yang berjasa dalam hidup kita kan? Atau seseorang yang begitu menyenangkan hati kita. Namun mengasihi musuh adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Dan bagaimana caranya? Saudara, saya mau katakan bahwa kasih yang Yesus ajarkan adalah bukan kasih yang standar. Di dalam Lukas 6 ayat 35 dikatakan begini, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka,
dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan bukanlah kasih yang standar seperti yang diajarkan oleh dunia. Di dunia berlaku hukum sebab akibat. Kalau kamu baik terhadap saya juga akan baik terhadap kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya juga bisa lebih jahat daripada kamu. Nah, dulu saya berpikir bahwa pernyataan itu adalah sesuatu yang disebut keadilan. Jika saudara berbuat jahat, saudara akan menerima perlakuan buruk. Sebaliknya, jika saudara berbuat baik terhadap orang lain, saudara pun akan menerima perlakuan baik dari orang tersebut. Namun, kasih yang Tuhan Yesus ajarkan bukanlah sekedar kasih kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat saudara saja. Dia juga menginginkan saudara dan saya memiliki kasih yang dia miliki, yang baik terhadap orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Ya, bahkan juga terhadap orang-orang yang jahat kepada kita. Jadi mengasihi musuh adalah standar kasih Tuhan Yesus. Saudara, mengasihi musuh itu level kasih yang tertinggi. Di Matius pasalnya yang ke-18, 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, suatu kali Petrus yang mungkin sedang jengkel terhadap seseorang atau murid yang lain, mungkin sesama murid ya biasa, pasti ada gesekan, ya kan? Dia bertanya kepada Yesus, apakah ia cukup mengampuni seseorang sebanyak 7 kali saja? Saudara, barangkali Petrus berpikir 7 adalah angka yang sempurna. Itu tradisi Yahudi. Jawaban Tuhan Yesus sungguh di luar dugaan. Tuhan Yesus meminta Petrus untuk bukan hanya 7 kali mengampuni, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya itu tidak terbatas. Bapak Ibu, saya pikir-pikir untuk mengasihi musuh, kita butuh yang namanya penyangkalan diri, juga pengorbanan, dan sikap tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Tindakan ini juga harus kita lakukan secara aktif, yaitu dengan melakukan hal-hal baik terhadap orang-orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Di Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Saudara, apakah ada orang yang membencimu tanpa alasan? Saudara, kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang yang dari ekspresi wajahnya dia nggak suka kita, ya kan? Sepertinya dia membenci kita dari ekspresi ketahuan dari ekspresi. Dan kita tidak tahu apa salah kita sehingga dia benci. Nah, saudara, kita tidak perlu risau. Yang Yesus katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Tapi kita berdoa bukan doa kutuk tapi doa berkat. Kenapa? Karena dimulai dengan kalimat kasihilah musuhmu.
Katakanlah dia musuh kita, tapi kita mau mengasihi dia. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengasihi musuh? Ya kan? Ya, jelas sekali. Berdoa, ya tetaplah berbuat baik kepadanya. Kita tetap menyapa ketika berjumpa, ya kan? Kita harus tetap menghormatinya. Walaupun mungkin dalam diri kita sedang mendidih ya, kita harus menyangkal diri. Kita harus pendam semuanya itu. Karena ego kita ya, kadang-kadang ego kita itu nggak bisa dikendalikan. Kita harus mampu mengendalikan karena pengendalian diri adalah buah roh. Kita harus tetap menghormati dia. Berkati orang yang mencaci maki kita. Jangan membalasnya dengan caci maki, ya kan? Jika ada yang menyerang kita lewat perkataan, ya balaslah dengan kata-kata yang baik dan sopan. Jangan terpancing dengan ucapannya. Minta Tuhan untuk memberkati hidupnya dan menolongnya agar jangan ada asumsi di antara kita. Kita dapat mengerti tentang kebenaran. Amin. Doakan dia agar bisa berubah. Berdoalah juga untuk hati kita sendiri, ya kan? Agar tidak menyimpan dendam dan kebencian terhadap orang itu. Tetapi sebaliknya kita memiliki belas kasih terhadap orang tersebut. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah tanpa melakukan sendiri apa yang dia perintahkan, Bapak Ibu. Perhatikan ya, di Taman Getsemani ketika Yudas datang bersama serombongan orang bersenjata untuk menangkap Tuhan Yesus, dia tetap memanggil Yudas sebagai teman. Saya akan buktikan saudara di Matius pasalnya yang ke-26 ya. Di sana tertulis apa? Di Matius 26 pada ayatnya yang ke-50 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Saudara, mungkin kalau kita yang dihianati seperti itu kita akan berkata, "Hai bangsat," ya kan? Haleluya. Ya kan? Mungkin anjing lu, ya kan? Mungkin kita berkata-kata dengan perkataan yang merendahkan orang itu, ya, serendah-rendahnya. Tapi lihat, Tuhan Yesus ajarkan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita teladani kasih yang telah Tuhan Yesus contohkan. Dan mari kita berjuang mempertahankan kasih tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya kita pasti bisa. Sekarang bukan soal bisa atau tidak. Sudah pasti bisa. Tetapi sekarang persoalannya adalah mau atau tidak mau. Ya kan? Waktu kita mau sudah pasti bisa. Sebab Tuhan tidak memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang sangat berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tetap mengasihi musuh. Kami harus berdoa dengan doa berkat bagi orang yang membenci kami. Kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami akan balas kata-kata caci maki dengan kata-kata berkat bagi orang itu. Mampukan kami Roh Kudus. Dan karena itu kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Sehingga kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami mampu lakukan itu, kami bisa lakukan itu. Karena kami akan menyangkal diri kami. Kami bisa mengendalikan ego kami, emosi kami. Engkau bukan saja mengajarkan, tetapi Engkau mendemonstrasikannya bagi kami. Terpujilah Engkau sebelum kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami akan memberikan persembahan dengan
tulus ikhlas. Kami akan topang pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Hamba doa untuk setiap memberi dengan sukacita. Mereka yang memberi dengan sukacita diberkati. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Hidup berkelimpahan. Tidak sakit-sakitan. Berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, wadah yang Tuhan bentuk sebagai wadah pelayanan misi dan juga berbagai kegiatan pelayanan online. Tuhan terus berkati, pergumulan untuk perpanjangan kontrak Tuhan siapkan. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sambil memberi, kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk membawa setiap persembahan ke rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan lewat transfer yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Terus doakan yayasan, kebutuhan biaya operasional dan juga perpanjangan kontrak dari gedung ini yang akan habis atau jatuh tempo pada 1 November. Tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah baik, mari kita siapkan diri. Saudara boleh mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Dan saya akan membacakan landasan perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau sudah siap hosti dan anggur, saya jemput semua berdiri dan ambil hosti, pegang dengan tangan kananmu, angkat dan katakan apa yang saya katakan, ya, ikuti. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus,
Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dengan tangan kanan kita dan katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan Tuhan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Maka kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mujizat kami alami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut karena Engkau menjaga, menyertai, yang tidak pernah membiarkan kami. Dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Dan Tuhan berkati semua yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Maka saat ini mereka semua terpelihara, terhindar dari segala yang jahat. Berkati bangsa dan negara di mana kami berada. Tuhan berkati pemerintahannya. Dan juga kami selalu berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Kiranya keamanan tetap kondusif dan juga kesejahteraan bagi seluruh bangsa di mana kami berada. Terpujilah Engkau, dan kami akan datang untuk senantiasa bawa setiap persoalan kami kepadamu. Karena Engkau adalah alamat yang tepat untuk kami
bawas, dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, mereka yang sudah memberikan persembahan, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Yesus Kristus mereka hidup berkelimpahan. Dan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam pergumulan untuk biaya operasional dan juga perpanjangan kontrak, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.